Mungkin pernah dengar Om Igo tentang adzan yang dibikin remix? Hah? Enggak, ini kamu tahunya dari mana pertama dulu? Scrolling sosial media. Oh, sosmed. Ada berita di screenshot azan dijadikan remix. Itu kamu lihatnya di mana? Di YouTube. Di YouTube ada mas. Sekarang masih ada? Masih ya? Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek di YouTube. Tontonan nanti adzan dibikin remix gitu ya. Coba. Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Isbaro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Isbaro channel. Dan kita kembali lagi di konten sharing gun. Kali ini kita akan sharing tentang salah satu hal yang sebenarnya sudah cukup lama ingin saya tanyakan sama Usmut. Dan tidak lupa hari ini saya kedatangan narasumber. Ini tidak lain dan tidak bukan, silahkan diperkenalkan namanya siapa. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Oke, saya ya mewakili masyarakat aja ya. Nah, saya mewakili masyarakat. Nama saya Om Igo. Ini saya mewakili masyarakat, nanti akan ikut nimbrung lah ya. Boleh ya nimbrung ya? Oke. Sharing saja. Ada sedikit. Jadi Om Igo ini juga beberapa kali kesempatan saya sering menjadi guru spiritual saya. Iya kan, kalau sering sharing apa babagan hal-hal dewasa. Oke. Untuk proses menjadi dewasa dan jalan hidup seperti apa. Nah, ini beliau salah satu. Dan tidak lupa ada Usmut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih singkat ya. Karena kalau tadi kepanjangan selamat pagi, siang, selamat malam. Kalau salam langsung selamat dari awal ke akhir. Oh iya. Jadi lebih singkat. Assalamualaikum. Jadi udah ada salam sendiri tadi. Saya Om Swastiastu, ini selamat pagi, siang, sore, malam. Ini lagu Assalamualaikum ya. Jadi hari ini kita berkumpul di Hotel Rubah Graha Wonokopi, Yogyakarta. Ini kita akan membahas karena kemarin saya sempat dengar tapi belum nonton ya. Malah dari kamu malah ya. Oh, iya. Dapat referensi untuk membahas, yaitu mungkin pernah dengar Om Igo tentang adzan yang dibikin remix? Hah? Berarti kalau sampai gitu berarti belum tahu. Wah, aku kurang adoh, piknikku kurang jauh. Iya nih, aduh. Berarti belum tahu. Belum tahu. Usmut gimana? Saya juga kaget lihat berita. Itu dari mana? Kak, boleh tahu itu seluk beluknya awal muasalnya itu kok ada adzan bikin remix itu gimana itu? Dari saya pada ada itu. Enggak, ini kamu tahunya dari mana pertama dulu? Scrolling sosial media. Oh, sosmed. Ada berita di screenshot azan dijadikan remix. Wah. Terus? Aku mikirnya ketawa sih. Nah, ini antara dua. Satu, cocokologi. Bisa jadi itu musik, tapi nadanya, iramanya kayak azan. Jadi kita sebagai pendengar yang tiap hari dengar azan, wah ini azan ini. Kan belum dengar, baru baca berita. Awalnya. Setelah tak cari, tak dengerin. Ini memang azan, kalau pribadi ya, penilaian pribadi. Ini azan, bener-bener azan. Dijadikan latar musiknya, terus diremix. Berarti udah dengerin? Dengerin. Kira-kira baca itu. Itu kamu lihatnya di mana? Di YouTube. Di YouTube ada mas. Sekarang masih ada? Masih ya? Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek di YouTube. Tontonan nanti adzan dibikin remix gitu ya. Coba. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas ini adalah kira-kira dari segi agama, kemudian dari segi yang lainnya nanti akan kita bahas. Itu menurut kalian berdua yang memang benar-benar beragama. Kira-kira gimana? Om Igo dulu. Kalau dengar ada berita adzan dibikin remix, kalau menurut Om Igo gimana? Sekarang gini ya, kalau aku sendiri dari pandangan awam, wong adzan dibikin langgam Jawa aja sudah memicu kontroversial ya. Padahal kalau menurut saya azan langgam Jawa pun asal ini ya benar, pelafalannya benar,
panjang pendeknya benar, harapannya benar, enggak masalah selama itu tidak melenceng jauh ke arti dan makna adzan itu sendiri. Nggak masalah, soal langgam nggak masalah, karena di Arab pun ada ya langgam Turki, langgam Arab sendiri, di Afghanistan sendiri, mungkin beda-beda macam-macam. Setiap orang beda nadanya, beda ininya agar memperindah panggilan. Memperindah. Nah, untuk rakyat Jawa, kalau memang itu menjadikan itu indah, dan ini aku sih nggak masalah kalau langgam Jawa. Tapi kalau maksudnya remix, dilihat dari maksudnya dulu ya apa ini. Karena buat main-main ya ngawur gitu loh ya. Tapi kalau memang itu untuk, tapi apa ya ada ya di tak baca beritanya tuh acara televisi. Itu episode pertama. Acara televisi. Jadi musiknya jeng 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 seperti itu, nanti didengar sendiri. oh Acara televisi pembukaannya, openingnya musiknya itu keluar para talent. Tapi ada adanya. Ada yang backsound latarnya tuh suara azan. Kalau secara pribadi saya benar-benar ketika saya bandingkan dengan azannya Syekh Muhammad siapa saya lupa, tak bandingin persis azannya. Itu yang diambil di remix. Oh, berarti ya sebenarnya ada suara orang azan kemudian diedit jadi remix. Berarti musiknya seperti itu. Wah ya itu kalau saya sebagai masyarakat awam ya nggak pas gitu ya, apa di remix, karena konotasinya sendiri, remix sendiri kan musik yang ya kalau misalnya sih masyarakat awam ya bisa dibilang ngawur lah nah itu ya, naik remix diremixkan gitu, apalagi di acara yang bukan konteksnya dalam ini ya keberagamaan, bukan penanda waktu sholat juga. Bukan. Nah, apalagi itu ya salah lah, menurut saya salah. Bukan tempat yang semestinya Bukan tempat. ya, karena azan itu kan definisi azan itu untuk Penanda waktu sholat dan ajakan untuk sholat. dan itu diputar ataupun kumandangkan, dibikin remix di acara di opening acara televisi gitu ya. Itu kan udah nggak pas banget ya. Iya. Ya ibarat kata ada orang datang gitu, masa kita selamat jalan gitu kan. Iya. Udah beda. Beda. Nah, meskipun sama-sama ketemu orang loh, ada orang datang baru aja masuk, selamat jalan gitu kan. Sampai jumpa. Iya. Kita kan bingung kan. Baru aja datang kok di selamat jalan ini gimana maksudnya? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya, nggak pas aja gitu. Nggak pas aja. Tapi kalau misalkan ngomong tadi sempat Om Ego cerita di mana di luar negeri kayak salah di mana tadi? Turki dan lain sebagainya. Langgamnya. Adanya itu dibikin ada langgamnya itu memang di sana. Iya, setahu saya sih gitu. Jadi soal nggak hanya adzan ya, untuk membaca Al-Quran sendiri ada nama-namanya, dan itu asalnya dari mana kita udah tahu. Awal dulu ya ini setahu saya ya, setelah saya belajar ngagomo ngaji bahwa dulu juga membaca Quran sendiri kan belum berirama dulu ya. Jadi ada nada itu, ada ini setelah apa ya, zaman Nabi sahabat apa ya. Kalau nada sendiri itu ini Om, dari Nabi sudah ada. Nabi udah ada ya. Suruh tartil, memperindah bacaan kita. Nah, memperindah itu tadi. Nah, perkembangannya nanti begitu dimasuk ke wilayah yang berbeda, akhirnya langgam itu berbeda-beda. Di Turki, di Afghanistan, di Arab sendiri, kemudian masuk ke Indonesia pun sempat punya kebanggaan ya, Muammar apa segala macam itu yang katanya punya ini sendiri, nada sendiri atau segala macam. Nah, akhirnya ya bukan masalah ini ya, asalkan panjang pendeknya tidak mengubah arti, tetap sesuai dengan ini. Tetap panjang pendeknya sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Iya, karena bahasa Arab itu kan panjang pendek bisa berubah arti. Oh, bisa berubah arti. Salah huruf, salah garis, berubah arti.
berubah arti. Al-Quran itu riwayatnya beda, bacaannya beda. Riwayat ini hafaz, di Indonesia hafaz, bacaannya biasa yang seperti kita ketahui. Nah, ada riwayat-riwayat lain yang bacaannya sangat berbeda. Nah, yang paling besar ada 9, ada 7. Kalau dikembangin lagi ada yang 13, dikembangin sampai 20. Itu beda. Misalkan wadduha, riwayat lain ada bacanya wadduhe. Nah, tapi yang tersebar di Indonesia riwayat hafaz. Dan kita harus pakai yang ada di tempat kita. Nah, seperti itu. Menurut saya masalah langgam irama yang memperindah, kalau itu tidak merubah arti dan makna Quran itu sendiri, saya nggak masalah. Sama dengan azan tadi, ketika tujuannya Untuk memanggil sholat ya, harusnya panjang pendeknya, harokatnya, pengucapannya harus benar, walaupun itu dilakukan dengan sedikit langgam Jawa, tapi harus sesuai tempatnya. Ya pas waktu sholat, waktu ada waktu segala macam seperti itu. Ya nggak di tempat-tempat sembarangan gitu. Kalau gini, kita ambil contoh ya, kan ada itu lomba azan, ada kan? Itu kalau misalkan lomba azan, itu kan tidak bukan untuk memanggil, bukan untuk penanda, tapi untuk dilombakan. Dan itu pasti kan dalam tanda kutip ada persaingan. Suaranya berarti boleh dong dibikin ada langgam gitu, berarti bisa diperbolehkan nggak? Diperbolehkan kan nggak mungkin. Misalkan nih kita lomba azan nih napasnya kuat panjang itu ya, wah pasti ada perbedaan lah, terus napasku pendek-pendek, beda lagi, ini lebih panjang banget. Itu berarti kalau misalkan di combine sama langgam kayak gitu untuk keperluan lomba itu boleh? Enggak, boleh. Nanti ya kembali ke tempat di mana dikumandangkan dan dimaksudkan untuk apa? Iya. Misal itu kan tadi tujuannya dilanggamkan itu untuk memperindah sehingga menarik perhatian orang untuk sholat segala macam, nah, seperti itu. Berarti kalau yang di video itu ada musiknya nggak? Nah itu ada. Berarti kayak azan di remix dicampur musik. Berarti kayak orang nyanyi berarti ya? Iya dong. Kan Suara azannya diri untuk background, biar musiknya bisa tambah masuk. Beatnya ya. Beatnya. Oke. Berarti kalau misalkan gini, azan ditabuhi oleh orang, boleh nggak? Pribadi sih, Kalau menurut kamu boleh nggak? aku nggak mau bilang boleh nggak. Yang tak tanya, kenapa mau ditabuhi? Nah, Buat apa nabuhin azan? Nah, Teman azan. berarti kan dari segi apa ya? Estetika, dari segi apa namanya? Kalau misalkan foto ini adab gitu ya. Udah nggak masuk, ibaratnya udah nggak masuk. Jadi kalau misalkan ada azan dibikin remix, itu kan jelas udah nggak masuk banget, karena kamu udah bilang nggak bisa ngomong boleh atau enggak, tapi ngapain azan kok ditabuin atau dikasih musik. Nah berarti kan udah terjawab ya soal azan dikasih remix tadi itu ya, dibikin remix tadi. Berarti sebenarnya nggak boleh kalau misalkan dikasih lagu ataupun diiringi musik gitu, memang nggak boleh ya. Harus memang dari mulut yang azan boleh nadanya boleh dilanggamkan kayak tadi, tapi tidak boleh mungkin tidak boleh dilakukan kalau dikasih musik. Kasih musik. Wah. Ya itu tadi kan kembali ke pertanyaan, ngapain kok dikasih musik? Iya nggak? Setidaknya Rasulullah tidak melakukan itulah. Nah, ya itu tadi, ngapain kok dikasih musik gitu? Ngapain? Tujuannya apa? Beda kalau pujian. Kok pujian? Apa itu? Sholawatan. Memang Iya. Pujian boleh? Pujiannya kayak apa? Maksud pujian, pengertian pujian nih Mas Adit ngertiin ya? Nggak tahu, aku nggak Islam. Kan ada pujian bisa habis azan
puji-pujian Oh, sambil iqomah. Oh ya gitu. Misalkan di apa musola atau masjid dekat rumah itu kan ada yang Macam-macam. pujian itu boleh nggak di itu? Diapain? Di dangdung. Di masjid atau di mana? Di masjid. Kan pujiannya di masjid. Biasanya nggak ada. Nggak ada? Sama saat ini nggak ada. Karena ada pujian itu lagi di masjid ya, gimana ya? Oh ya, masjid kan tempat ibadah, Iya. nggak boleh buat. Tepuk tangan aja di masjid masih jadi kontroversial. Kontroversial, banyak yang larang. Banyak yang larang. Kalau di Serambi? Beda. Beda. Masih bisa. Ngomong-ngomong nih, bentar, kita break dulu lah, Ini aku ada satu pertanyaan nanti, satu pertanyaan lagi nih, kayaknya menarik untuk kita bahas. Nah, tetap tonton terus ada di Aswero Channel, sharing kan. Oke semuanya, kembali lagi kita di Sharingga. Tadi saya sempat menyimpan satu pertanyaan yang sebenarnya ingin saya tanyakan kepada mereka berdua, yaitu tentang tadi sempat membahas tentang azan ya. Kalau nggak salah itu azan full atau potongan ya? Itu azan Yang kalimat pertamanya. Oh, kalimat pertamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di remix disisipkan musik. Jadi azannya itu jadi background. Kalimat azannya itu. Azannya siapa itu? Kalau tahu? Syekh azan Mekah itu Syekh Muhammad Al-Ghazali kalau nggak salah. Oh ya, kalau nggak salah itu ya. Nada itu yang dipakai di Nah, musik. itu. Nah, tadi azan. Ini agak menyimpang sedikit, tapi masih dalam konteks Islam. Saya mau tanya, kalau misalkan kemarin kan baru aja, nggak lama lah Idul Adha, pasti kan ada takbiran ya. Takbiran. Nah, kalau takbiran itu ditabui itu boleh nggak? Kira-kira, Om Igo, boleh nggak? Kalau ditabui dalam yang tidak berlebihan sih boleh aja. Kan Nabi juga menyarankan untuk bertakbirlah, bunyikan Ada riwayatnya juga itu. bunyikan rebanamu, tabur rebanamu apa aku lupa Hari raya. soal hari raya untuk mensiarkan Islam waktu itu. Iya. Nah itu dipakai untuk dasar untuk kita memeriahkan kemenangan lah istilahnya. Kita udah melalui perang yang melebihi perang Badar waktu itu, perang melawan hawa nafsu. Jadi kemenangan disukacitakan dengan cara seperti itu. Seperti itu. Berarti intinya masih boleh lah. Kalau yang penting yang penting kan takbirnya bukan tabuhannya ya. Nah. Jadi jangan sampai takbir itu ketutup suara knalpot. Lo kan takbir keliling akhir-akhir ini saya sempat sempat lihat Allahu Akbarnya nggak terlalu kedengeran, yang belayar motor udah lebih kayak itu kampanye partai. Nah, ya, euforianya belum hilang gitu. Iya. Kesenangan, nah itu yang berlebihan. Enggak. Saya lihat ini apa namanya iki takbiran apa kampanye partai. Saya lihat kok nggak ada poster parpol atau apa nggak. Nah itu berlebihan. Itu berlebihan. Itu yang nggak boleh ya harusnya. Karena Karena yang ditonjolkan harusnya takbirnya. takbirnya, Bukan tabuhannya. esensialnya katakan takbirnya. Nah itu boleh berarti. Kalau saya secara pribadi ya emang ada dua pendapat. Nah, ini. Yang pendapat pertama tadi, kita memang harus memeriahkan hari raya biar orang-orang yang di luar Islam tahu, oh ini Islam luar biasa, menunjukkan powernya di situ di hari raya. Nah, ada juga riwayat kan hari raya kita dianjurkan takbiran dari malamnya itu. Kalau hari raya Idul Fitri 1 hari itu full, kalau Idul Adha 3 hari 4 hari sama hari tasriknya kita dianjurkan untuk takbiran. Nah, kalau saya memandang yang dianjurkan itu takbirannya. Dan ketika kita bertakbir memuji Allah tuh ada adab-adab tersendiri. Nah, selama tidak lepas dari adab, kalau mau musik ditambah musik juga kurang. Kalau saya pribadi kurang inilah. Kita niatnya bertakbir, jadi kita lebih baik bertakbir sendiri atau rame-rame sama jamaah tanpa musik kalau secara pribadi. Kalau sekarang juga apalagi di Indonesia Islam ini sudah secara ini mayoritas lah secara jumlah Lebih banyak banyak. ada yang lainnya. Oke, itu tadi sedikit melenceng sih. Tapi kalau misalkan sholawatan gitu memang boleh ya? Sholawatan ya boleh. Karena memang ada itu ya pakai rebana. Kalau pakai rebana tambah indah. Tidak. Karena memang ada ya
perkumpulan-perkumpulannya kan banyak banget gitu, bahkan ya dilupakan juga. Yang penting tidak merusak sholawat itu sendiri. Nah itu apa yang mau diserukan, apa yang mau disuarakan, intinya itu apa, jangan sampai tertutup dengan hal-hal yang tadi itu ya, malah niatnya mau memperindah tapi malah merusak. Ya iya kan, misalkan mau bikin kopi, kopinya cuma sedikit, susunya kebanyakan, lah itu nggak jadi kopi susu kopi. Niatnya mau rasain kopi tapi susunya kebanyakan. Nah itu salah satu contohnya kayak gitu. Terus kita kembali lagi ke adzan. Ngomong-ngomong soal adzan tadi dibikin pamit udah sempet kita bahas. Itu menurut kalian berdua itu kurang itu ya, nggak pas lah, nggak pas. Kemudian juga ya memang kurang itu ya, kurang elok ya, kurang elok ya. Itu kan di televisi, tapi kalau misalkan kita tarik ke ruang lingkup kita aja ya, kalau adzan itu memang ada undang-undangnya, suaranya sekeras apa. Kalau yang di masjid-masjid itu loh, saya tahu speakernya itu iya, ada desibelnya, aturan desibelnya ada, berapa desibel gitu, ada aturannya dari Kementerian Agama ada kan. Kemarin sempat kalau nggak salah ada yang agak terganggu atau gimana dengan suara adzan yang terlalu keras atau iya. Speakernya itu kan kemarin ada ya, kalau nggak salah beritanya itu sempat ramai juga ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya biasa lah. Iya. Orang punya punya asumsi dan punya argumen sendiri-sendiri. Tapi memang ya kalau adzan di masjid itu memang ada itunya, ukurannya. Ada ukurannya, aturan pemerintah ada. Jadi ada peraturan pemerintah ada diatur lah supaya tidak mengganggu. Ya kita kan hidup bermasyarakat, nggak cuma Islam aja, ada yang non Islam. Bahkan yang satu golongan aja kadang, mohon maaf, ada yang kadang terganggu apalagi yang non Islam. Ya siapa tahu yang sama-sama Islam lagi sakit gigi kan ya. Iya. Sakit gigi apapun jadi orang baik. Pengen ajar semua. Iya itu. Pokoknya iso tiwi kromo lah nek wong lagi lorong tuh. Nah, itu ada beberapa kalau saya ya sebagai orang awam, setelah mendengar ada warga yang protes tentang azan, memang bener sih, muazzinnya itu kadang beberapa masjid muazzinnya itu kayak tidak mempelajari secara penuh tentang olah suara azan itu sendiri. Coba bayangin kalau adzan kayak yang di Mekah itu, seluruh masjid di Indonesia ya nggak harus sama ya, diindahkan seperti itulah. Itu aku yakin nggak ada yang kontra, nggak ada, kayak indah. Tapi ada beberapa yang non juga tetap senang. Pasti senang. Dari suaranya itu udah merdu soalnya. Iya, langsung terenyuh lah. Ada yang udah fals, teriak-teriak, speaker yang treble-nya dibesarin, bassnya nggak ada, kan berisik jadinya. Kadang masih banyak itu ya, sekarang cuma pakai toa satu itu kan juga. Nah, itu dia. Coba pakai sound. Kalau di Mekah tuh, itu soundnya luar biasa tuh. Kayak konser gitu, jadi bassnya seimbang pas banget, saya rasa nggak jadi masalah. Suara kita jadi bagus juga. Nah, itu mungkin jadi PR juga. Jadi PR juga mungkin ya buat dinas-dinas terkait yang cobalah yang muazzin itu dibikin pelatihan. Makanya diklat muazzin. Bisa dibikin seperti lomba dulu, audisi. Untuk muazzin di masjid ini diaudisi dulu. Siapa yang juara satu itu yang jadi muazzin seperti itu. Nah, jadi banyak masjid kampus UMY misalkan itu melakukan audisi buat jadi muazzin di sini. Nah, ada masjid besar di Jogja ada seleksi. Nah, itu masjid besar. Kalau di kampung-kampung, misalkan di kampung dekat-dekat saya gitu, ada yang mau adzan aja udah syukur. Meskipun udah gembremeng saya niatnya saya. Iya, sempat kasihan loh. Wah, itu suaranya ratekan kayak kadang. Tapi ya gimana ya? Kadang itu orang berpikiran, ya udah kita syukuri aja, masih mending ada yang mau masih mending ada yang mau adzan daripada nggak ada yang adzan sama sekali. Ya itu mungkin memang itulah masih ada lah permasalahan-permasalahan yang
sekecil itu kalau misalkan apalagi di daerah-daerah khusus ya. Kalau di Jogja gini apalagi di Masjid Jogokarian gitu kan udah beda lagi levelnya. Iya, sudah diseleksi itu pasti diseleksi. Jadi benar-benar diseleksi, dibikin kayak lomba dan dicari muadzin. Nanti yang daftar. Oke, sempat terpotong karena tadi memorinya mau habis ya. Tadi memalukan banget sumpah. Enggak, tadi soalnya saya juga habis bikin video ramal jadi udah kepake ya. Jadi agak-agak kepotong. Oke, tadi sampai mana Mut tadi Mut? Makanya kayak tadi masih Jogokarian. Itu muadzinnya diseleksi dulu di ya sejenis audisi loh. Disebar lowongan buat jadi muadzin dengan dia punya hak dan kewajiban sekian, banyak yang daftar, nanti dari sekian tuh dipilih ini paling bagus azannya, entah dari suaranya, entah dari ya semuanya diseleksi, nanti salah satunya atau dua diterima biasanya. Jadi intinya harus dilihat bibit bobot bebeknya juga ya, kalau orang mau azan gitu ya. Kalau misalkan itu tadi kayak yang di kampung-kampung gitu ya, kita seadanya, orang asal bisa azan udah disyukuri aja daripada nggak ada yang azan tuh, disyukurin aja. Maksudnya kita bersyukur, bukan disyukurin syukur gitu kan, enggak. Tapi disyukuri aja. Tapi ngomong-ngomong, ada ketentuan nggak sih orang yang boleh melakukan azan? Sebenarnya kalau di ininya ada. Standarisasi itu. Standarnya harus ada. Tapi kalau yang melihat kondisi juga, kalau kita hukum itu nggak bisa tek satu hukum selesai. Disamakan juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Sumpah kalau ini bukan skenario. Kalau ini bukan skenario. Jelas. Ini bukan skenario, sumpah. Aku badan ngopo itu tangannya ini. Ternyata dari saya gelas. terlalu mendengarkan. Oke. Mungkin ada yang lainnya. Ya kalau tempatnya seperti ini ya hukumnya berlaku yang seperti ini. Oke. Islam itu sebenarnya fleksibel. Bukan berarti kita mencari yang enak-enaknya. Nah, ya kita tetap berpegang dengan syariat. Ya, yang penting jangan menggampangkan juga ya. Iya. Jangan menggampangkan. Oke. Mungkin gitu aja lah, nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama nanti kayak Usmut nanti ya, nanti 1 jam sendiri. Ya, udah beda lagi ini nanti. Jadi bisa diambil benang merahnya ya, ataupun juga intinya adalah kalau misalkan azan dibikin remix kayak tadi itu ya menurut kamu gimana? Nggak boleh ya? Ya di luar inilah sudah melewati batasan-batasan etikanya lah. Memang azan itu ada batasan-batasannya. Kalau itu udah melenceng gitu ya. Nggak cuma azan, nah musiknya sendiri. Oh iya. Sebenarnya musik, seni apapun tuh ada etika dan batasan yang tidak boleh di. Betul. Kan musik itu ada genre-genrenya juga ya. Misalkan genrenya punk rock, kemudian agak melenceng sampai ke dangdut itu kan. Wah, itu kan udah dari pandangan Om Ben Sleo itu kan udah berat. Di mana-mana kalau Indonesia kalau misalnya Ben Sleo loh itu loh. Kalau ukurnya itu kan memang ada ya. Penyimpangan itu pasti ada, tapi ya kita minimalisir. Ya sebisanya aja kalau misalkan kayak gitu. Ada pesan-pesan Umigo tentang azan yang mungkin ingin disampaikan sama teman-teman? Yaitu tadi menyikapi ini tadi. Oke, kalau mau menyikapi soal yang diremixkan itu walaupun cuma awalnya aja yang tadi saya di belakang kamera kembali sama Usmut kembali mendengarkan itu hanya awalnya aja yang Allah aja. Tapi kembali tadi itu ke etika tadi itu. Jadi azan itu adalah untuk agama Islam, itu adalah panggilan sholat yang ada etikanya, ada batasan-batasannya untuk dilakukan, dan tempatnya harus jelas, waktunya juga harus jelas, seperti itu. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke lagu juga ya, saya rasa kurang pas. Itu aja. Ada tambahan? Sudah. Jadi itu tadi pembahasan kita dan sharing-sharing kita bersama Om Igo dan Usmut, Ustadz Imut. Dan ingat ya, ini hanya sebatas sharing ya. Silakan kalian juga
ambil sisi positif, buang yang negatif. Tidak semua yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu yang benar ya. Karena kebenaran semua adalah milik Tuhan. Oke, dan akhir kata saya Aditya Sbero bersama Saya Ustadz Imut bersama Kopigo. kita mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.